tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai jadi selama ini mungkin Bapak di sekolah sebagai pemimpin pasti menghadapi beberapa kasus. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang berupa tujuan moral? Jadi benar sekali, kasus yang ada di sekolahan itu banyak, hampir tiap hari lah ada permasalahan, tinggal besar kecilnya, berat ringannya permasalahan itu. Jadi ketika dihadapkan pada satu permasalahan, kita harus pertama itu kita identifikasi, kita analisis seperti itu, kira-kira permasalahannya itu seperti apa. Kadang-kadang kita agak berat ketika harus memberikan satu keputusan, manakala kasus itu kasus yang seolah-olah benar semua, mau seperti itu benar. Misalnya contoh seperti ini, contoh misalnya kasus ketika rapat kenaikan kelas, rapat kenaikan kelas, kita dihadapkan nilainya sebenarnya minim. Kemudian ada mungkin karena nilainya terlalu minim, ada guru yang ini sebaiknya tidak dinaikkan. Tapi di sisi lain juga ada masukan. Meskipun minimal anaknya baik, perilakunya bagus, kemudian karakternya baik, sehingga ada masukan untuk anak tetap dinaikkan. Nah, ini adalah satu dilema bagi kepala sekolah untuk memutuskan, sehingga pada akhirnya kita bisa mencari pertimbangan-pertimbangan lain sehingga keputusan yang kita ambil bisa menyelesaikan dilematis yang ada, bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Jadi identifikasi dan dianalisis. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Tri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasa saya lakukan, kita melakukan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah komunikasi. Kita komunikasikan dengan berbagai pihak, tergantung konteks permasalahannya, konteks kasusnya, sehingga kita dalam mencari bahan-bahan masukan itu tidak keluar dari konteks permasalahan yang semakin luas. Kemudian yang kedua, kita koordinasikan dengan berbagai pihak. Tidak cukup hanya dikomunikasikan saja, tapi kita koordinasikan. Dari komunikasi dan koordinasi itu nanti kita akan banyak mendapatkan masukan, kita akan banyak mendapatkan tanggapan, kita akan banyak mendapatkan bahan-bahan untuk melakukan argumen bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan terbaik dari permasalahan yang awalnya sulit untuk bisa dipecahkan, diselesaikan, tapi keputusan itu juga bisa diterima oleh semua pihak, semua legowo, meskipun ya ada sedikit lah, tetap tidak 100%, tapi paling tidak ya tidak menimbulkan permasalahan baru. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya, ketika ada satu permasalahan, kita lihat dulu, kita identifikasi dulu konteksnya. Sebenarnya permasalahan ini apa? Permasalahannya seperti apa? Apakah ini berkaitan dengan kesiswaan, berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan apa? Kita harus pahami dulu, sehingga manakala kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, kita koordinasinya tepat. Misalnya permasalahan masalah kenakalan siswa, maka kita koordinasi dengan kesiswaan, kita koordinasi dengan guru BK, seperti itu, sehingga banyak masukan nanti akan muncul. Kemudian yang kedua kita lakukan koordinasi. Setelah kita pahami konteksnya, kita koordinasikan dan kita komunikasikan. Kita koordinasikan dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang sekiranya bisa memberikan masukan untuk penyelesaian masalah itu sesuai dengan konteks permasalahannya. Kemudian untuk yang ketiga
Yang ketiga, itu kita mintai pandangannya, kita mintai masukannya, sehingga dari banyak pihak yang memberikan masukan, nanti kita bisa mengolah, kita bisa meramu menjadi satu keputusan yang seolah-olah itu keputusan kepala sekolah, tapi sebenarnya itu keputusan bersama, karena kita mengambil dari berbagai pihak seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal edukasi? Jadi yang paling efektif untuk menyelesaikan ini permasalahan kasus-kasus dilematis adalah sekali lagi kuncinya adalah pendekatan dengan komunikasi dan koordinasi. Sehingga dari pendekatan itu kita banyak mendapatkan masukan, kita banyak mendapatkan gambaran, pandangan dan sebagainya, sehingga semakin banyak bahan kita untuk menyelesaikan satu kasus, dan diharapkan keputusan atau penyelesaian kasus itu sifatnya objektif, tidak subjektif satu pihak atau bahkan jangan sampai subjektif kepala sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Jadi tantangan utama dari penyelesaian kasus dilema itu adalah seberapa efektivitas keputusan yang sudah kita ambil, bisa diterima oleh semua pihak atau tidak, menimbulkan permasalahan baru atau tidak. Jadi tantangannya di situ, dan berkaca dari pengalaman yang sudah, maka saya bisa istilahnya mempunyai formulasi tertentu bagaimana keputusan yang saya ambil itu bisa diterima semua pihak, bersifat objektif, kemudian juga bisa meminimalisir permasalahan, bahkan sampai dengan tidak memunculkan permasalahan baru. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal sebagaimana dalam sebuah penyelesaian kasus di tempat kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Jadi kalau jadwal khusus tidak ada, penyelesaian langsung di tempat itu juga jarang sekali saya lakukan, tergantung kasusnya. Sebagaimana kasus itu kan besar atau kecil, kata kasus itu munculnya itu kapan, sehingga tidak terjadwal kapan kita menyelesaikan kasus. Namun dari kasus-kasus yang ada, itu kita harus menampung dulu, kita mengidentifikasi dan kita selesaikan secara objektif. Kalau langsung diselesaikan di tempat, meskipun kalau itu kasus kecil tidak masalah, dampaknya tidak terlalu besar. Tapi kalau kasus yang dilematis itu tidak bisa. Kita harus banyak mendapatkan masukan, kita harus banyak pertimbangan, sehingga betul-betul bahwa keputusan kita efektif untuk menyelesaikan kasus. Adakah seseorang kita atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau seseorang atau pihak-pihak tertentu enggak, jadi saya sifatnya bahwa keputusan itu tidak mendasarkan pada pihak tertentu atau seseorang, tapi keputusan itu adalah keputusan kepala sekolah yang sifatnya adalah keputusan bersama. Sehingga faktor-faktor yang mendukung, yang membantu untuk penyelesaian ini, kita tetap jaga dan jalin terus komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga ketika ada kasus itu kita akan cepat penyelesaiannya, kita akan hasilnya efektif, kemudian sifatnya objektif, sehingga betul-betul bahwa kasus itu semakin kecil semakin hilang dan tidak akan muncul di kemudian hari, sehingga keadaan di sekolah akan semakin nyaman, pembelajaran juga akan semakin baik, tidak mengganggu urusan yang ada di sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan?
Yang pertama, pelajaran yang dapat kita petik, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah ataupun yang lainnya, kita pasti akan selalu berhadapan dengan kasus. Namun demikian, kasus itu harus dihadapi, harus diselesaikan, tidak dengan kepanikan, tidak dengan keraguan, tapi harus ada penyelesaian yang cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, kita harus pahami dulu konteks permasalahannya apa, konteksnya apa, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak keluar dari konteks. Kemudian yang ketiga, kita tetap jalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak, sehingga kita banyak mendapatkan masukan, kita bisa punya banyak pertimbangan, sehingga keputusan kita sifatnya itu diterima oleh semua pihak, sifatnya itu objektif, dapat menyelesaikan permasalahan, istilahnya tidak menimbulkan ekses baru, permasalahan baru, tapi menyelesaikan permasalahan atau paling tidak meminimalisir permasalahan. Luar biasa sekali ini jawaban dari Bapak, sehingga menambah informasi buat saya. Tadi saya dengar dari pembelajaran buat saya kedepannya. Terima kasih sudah menjalankan video saya di sini. Bapak juga silahkan lanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya coba. Selamat siang.